Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8 semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 8 ya, bersama Kamas tentunya. Nah, hari ini kita masih belajar bab baru ya, tentang sistem ekskresi nih, sistem ekskresi pada manusia. Apa sih sistem ekskresi? Nah, pada saat melakukan aktivitas berat, tubuh kita pasti mudah keringat, betul? Pertanyaannya, kenapa tubuh kita berkeringat? Keringat ini adalah salah satu zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Pengeluaran zat sisa metabolisme ini melibatkan berbagai organ tubuh yang tergabung dalam sistem ekskresi. Bagaimanakah fungsi dan struktur dari sistem organ ekskresi kita? Apa sih yang harus dilakukan agar kesehatan sistem ekskresi dapat terpelihara? Ini yang akan kita pelajari. Coba deh, di rumah kamu, dalam kehidupan sehari-hari, kita di rumah selalu melakukan berbagai kegiatan. Pada setiap kegiatan tentu ada sampah yang dihasilkan, betul? Sampah bisa berupa plastik, kertas, bungkus makanan, sisa sayuran, sisa makanan, dan lain sebagainya. Sampah akan menumpuk dari hari ke hari jika tidak dibuang. Tumpukan sampah ini nantinya akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Itulah kenapa sampah harus dibuang secara teratur, betul? Nah, begitu juga halnya dengan tubuh kita. Di dalam tubuh ini berlangsung puluhan hingga ratusan reaksi kimia setiap harinya. Setiap reaksi kimia tertentu juga menghasilkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, zat-zat sisa metabolisme ini adalah sampah di dalam tubuh yang harus dikeluarkan. Mekanisme pengeluaran zat-zat sisa ini diatur dan dilakukan oleh serangkaian organ yang tergabung dalam sistem ekskresi. Nah, apa sih struktur dan fungsi sistem ekskresi kita? Tubuh kita memiliki sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jika zat sisa metabolisme tidak dikeluarkan atau menumpuk di dalam tubuh, maka dapat meracuni tubuh sehingga mengganggu fungsi tubuh, bahkan dapat berujung pada kematian. Bahaya ya. Kita patut bersyukur nih pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melengkapi tubuh kita dengan sistem ekskresi, jadi membuat tubuh kita tetap sehat. Oleh karena itu, kita harus pandai menjaga dan merawat tubuh kita jadi sistem ekskresinya tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya. Nah, sistem ekskresi itu ada apa saja sih? Nah, pertama, organ ekskresi manusia yang pertama, ginjal, untuk mengekskresi zat sisa seperti urea dan nitrogen dalam bentuk urin. Kulit, mengekskresi urea, garam, dan kelebihan air yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Hati, untuk mengekskresi cairan empedu dan urea. Cairan empedu mengandung pigmen empedu yang kemudian dikirim ke usus dan produksi sisanya dikeluarkan bersama feses. Sementara itu, urea dikirim ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Paru-paru untuk mengekskresi karbon dioksida dan uap air selama respirasi. Nah, keempat organ ekskresi ini memiliki struktur yang berbeda-beda meskipun sama-sama berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa. Lebih jelasnya, kita pelajari satu persatu ya. Pertama, ginjal. Sistem ekskresi yang dilakukan oleh ginjal dikenal sebagai sistem urinari. Sistem urinari terdiri dari bagian-bagian berikut. Pertama, sepasang ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Struktur ginjal ada apa aja sih? Nah, ginjal berbentuk seperti kacang dengan panjang sekitar 10 cm. Ginjal terletak di atas pinggang dan bersebelahan dengan tulang belakang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Masing-masing ginjal terdiri dari banyak saluran seperti tabung melingkar yang disebut nefron. Nefron ini berperan sebagai penyaring zat sisa metabolisme yang diangkut oleh darah. Zat sisa ini dikumpulkan dalam ginjal yang nantinya akan membentuk urin. Nah, saluran kecil yang disebut ureter keluar dari bagian dalam tiap ginjal dan terhubung dengan sebuah kantong besar. Inilah yang disebut dengan kantong kemih. Ya, coba lihat gambarnya. Nah, urin mengalir dari ginjal melalui kedua ureter menuju kantong kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan di kantong kemih tersebut. Pada kantong kemih terdapat saluran lain yang disebut dengan uretra. Nah, uretra inilah berperan sebagai saluran pengeluaran urin keluar dari tubuh kita. Bagian-bagian ginjal ada apa aja sih? Nah, pertama, kulit ginjal atau namanya korteks. Korteks ini adalah lapisan bagian luar berwarna merah tua. Pada bagian korteks terdapat jutaan nefron yang berfungsi sebagai alat penyaring. Setiap nefron dibangun oleh badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi ini sendiri terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, kedua, sumsum ginjal atau medula. Medula ini lapisan dalam ginjal. Medula ini terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut atau piramid. Bagian medula yang ini disebut dengan piramid ginjal. Ya, coba lihat gambar. Nah, itulah medula ya. Kemudian ada yang namanya rongga ginjal atau pelvis ronalis. Rongga ginjal ini adalah tempat penampungan urin sementara yang kemudian mengalir melalui ureter menuju kantong kemih. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah
Proses pembentukan urin itu seperti apa sih? Nah, terbentuknya urin dapat terjadi melalui proses serangkaian proses, yaitu pertama penyaringan atau filtrasi, kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan ketiga pengeluaran zat atau augmentasi. Nah, kita coba cek prosesnya satu persatu ya. Pertama, penyaringan atau filtrasi. Darah dari aorta melalui arteri ginjal menuju badan Malpighi. Nah, pada bagian glomerulus darah disaring dan hasil penyaringan tersebut masuk ke kapsul Bowman. Nah, adapun materi hasil penyaringan pertama ini adalah air, garam, glukosa, urea, dan ion-ion anorganik. Sementara itu, zat yang bermolekul besar dan protein tetap berada di dalam pembuluh darah. Hasil penyaringan ini disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Ya, lihat gambarnya ya. Lalu proses reabsorpsi. Selanjutnya urin primer dari kapsul Bowman ini mengalir menuju saluran pengumpul. Dalam perjalanan terjadi reabsorpsi dalam perjalanan terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, dan asam amino. Setelah reabsorpsi, kadar urea dalam tubulus semakin tinggi. Jadi terbentuk filtrat tubulus atau disebut dengan urin sekunder. Nah, baru menuju proses berikutnya yaitu augmentasi. Nah, sebelum sampai ke saluran pengumpul, darah melalui pembuluh kapiler melepas zat-zat yang tidak berguna lainnya ke dalam urin sekunder. Urin sekunder mengalir melalui saluran pengumpul menuju rongga ginjal. Pada saluran pengumpul terjadi penyerapan air sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin dari rongga ginjal mengalir melalui ureter menuju kantong kemih. Jika kantong kemih sudah cukup mengandung urin, maka dinding kantong kemih menjadi tertekan. Nah, tekanan inilah yang menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Nah, pada saat buang air kecil, urin keluar melalui saluran pembuangan yang disebut dengan uretra ya. Nah, itu tadi bagaimana alur proses pembentukan urin kita. Ya, itu pertama ginjal ya, organ ekskresi yang pertama. Lanjut, kedua ada yang namanya kulit. Kulit ini adalah organ tubuh yang terdapat pada bagian terluar kita. Nah, kulit sebagai organ ekskresi berfungsi mengeluarkan urea, garam, dan air dalam bentuk keringat. Struktur kulit ada apa saja sih? Pertama, epidermis. Epidermis ini adalah lapisan kulit terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari dua lapisan. Berapa lapis? Ratusan. Ada dua lapis ya, lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk ini adalah bagian paling luar dari epidermis dan tersusun dari sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta saraf. Lapisan Malpighi terletak di bawah lapisan tanduk dan tersusun dari sel-sel hidup. Ada epidermis, ada dermis. Lapisan dermis lebih tebal ya dibandingkan dengan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, dan ujung saraf. Peran kulit sebagai organ ekskresi dilakukan oleh kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini menghasilkan keringat dan dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Keringat mengandung air dan garam-garam mineral. Nah, jumlah keringat yang dikeluarkan tubuh berkaitan dengan pengaturan suhu badan. Ya, nah ketiga, jaringan pengikat banyak kulit. Jaringan pengikat bawah kulit berada di bawah dermis dengan batas yang tidak jelas. Pada bagian ini terdapat banyak sekali lemak. Wow, lemaknya di sini ternyata ya. Nah, fungsi kulit apa sih? Pertama, alat pengeluaran keringat, pengatur suhu tubuh, pelindung tubuh dari gangguan fisik ya seperti sinar, tekanan, suhu, terus jamur, kuman, penyakit gitu kan. Lalu tempat menyimpan kelebihan lemak, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari pastinya, dan tempat indera peraba dan perasa. Nah, itulah kulit kita ya. Lanjut, organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Duh, kalau bicara hati berat nih ya. Hati atau hepar. Ini adalah kelenjar yang terbesar dalam tubuh kita. Terletak di rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah sekak rongga dada atau diafragma, dan terlindungi oleh tulang iga. Hati berperan sebagai alat ekskresi sekaligus alat sekresi. Hal ini dimungkinkan karena hati mampu mengeluarkan zat sisa yang berasal dari perombakan sel darah merah, yaitu berupa cairan empedu. Cairan ini berguna dalam proses pencernaan lemak di usus. Nah, struktur hati ada apa saja sih? Hati ini berwarna merah tua, beratnya kurang lebih 2 kg. Hati terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri. Permukaan atas berbentuk cembung dan terletak di bawah diafragma, sedangkan permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan adanya lekukan. Lanjut ya. Nah, sekarang fungsi hati. Fungsinya apa sih? Pertama, penghasil cairan empedu, penawar racun, tempat penimbunan gula dalam bentuk gula otot,
atau glikogen, tempat pembentukan protrombin, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, tempat pembentukan urea yang berasal dari pemecahan protein, yang selanjutnya urea dikirim ke ginjal untuk dikeluarkan, dan terakhir tempat pembentukan sel darah merah pada janin dan berperan dalam penghancuran sel darah merah yang telah tua dan rusak. Nah, baru organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru ini adalah organ pernapasan sekaligus berperan sebagai organ ekskresi. Karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan oleh proses pernapasan dikeluarkan oleh tubuh melalui hidung. Masih ingat dong bab sebelumnya ya? Zat sisa ini harus dikeluarkan karena kadar CO2 yang tinggi dalam tubuh akan mengganggu proses metabolisme. Oke, akhirnya sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Next kita akan belajar tentang gangguan pada sistem ekskresi. Ada apa aja gangguannya? Tunggu videonya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, oke?